Halo semuanya, kembali lagi di KFFA Institute. Nah, untuk konten kita kali ini akan membahas pertanyaan dari teman kita terkait dengan perbedaan semantik dan pragmatik. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu, tapi ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu muncul, perbedaan semantik dan pragmatik. Kenapa? Karena dalam beberapa jurusan di perguruan tinggi itu semantik dan pragmatik itu menjadi satu mata kuliah tersendiri. Tapi di beberapa jurusan yang lain, seperti dulu waktu saya kuliah, itu semantik dan pragmatik itu menjadi mata kuliah yang berbeda, tidak dijadikan satu. Dan saya temui beberapa jurusan yang khususnya jurusan pendidikan, baik pendidikan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, itu semantik dan pragmatik itu ada yang digabung, jadi mata kuliahnya semantik dan pragmatik. Lalu kenapa harus digabung dan kenapa ada yang pisah, apa yang membedakan, kita bahas pelan-pelan. Pertama, kita harus mengenali terlebih dahulu perbedaan konsep umum terkait dengan semantik dan pragmatik. Nah, perbedaan konsep umum ini saya ambil dari Kamus Linguistik yang ditulis oleh Krida Laksana, Harimurti Krida Laksana, bahwasanya semantik itu adalah bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna atau sistem dan penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Nah, itu penjelasan konseptual terkait dengan semantik. Lalu untuk pragmatik sendiri, itu penjelasannya, konsep umumnya adalah syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi, aspek-aspek pemakaian bahasa atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan kepada maknanya. Nah, konsep ini itu adalah konsep yang umum dipahami oleh para pelajar bahasa, tapi kalau kalian melihatnya di KBBI mungkin akan berbeda. Kalau semantik itu ilmu tentang makna, sesederhana itu. Kalau pragmatik itu ilmu tentang berkomunikasi sesuai dengan konteks, dan kurang lebih seperti itulah. Nah, ini dari perbedaan konsep umum ini sudah jelas tampak mulai ada garis pemisahnya antara semantik dan pragmatik secara objektif atau tujuan dari bidang keilmuan ini atau cabang dari keilmuan linguistik ini. Nah, secara sederhananya dari pemahaman umum tadi, jika semantik itu mempelajari makna, maka pragmatik mempelajari pemakaian bahasa dalam konteks-konteksnya. Ini kita coba langsung terapkan. Ini sampelnya adalah salah satu komentar, contoh kalimatnya, Min share perbedaan semantik dan pragmatik dong. Ada emoji wajah malaikat. Nah, kita breakdown satu persatu. Terkait dengan semantik, ilmu tentang makna. Min itu masuk bukan numeral ya, noun. KP itu kepanjangannya, itu administrator. Sedangkan share itu dari kata bahasa Inggris yang kalau ini kajian sosiolinguistik, ini masuk dalam code mixing. Share itu bermakna bagikan. Terus perbedaan. Nah, perbedaan itu juga merupakan kata benda itu yang memiliki makna perihal yang berbeda. Terus semantik itu juga kata benda, ilmu tentang makna dan kalimat. Terus dan itu termasuk kata hubung. Pragmatik itu juga kata benda yang berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Dong itu kata percakapan. Cak itu percakapan, dari cakapan. Itu kata yang dipakai di belakang kata itu bertujuan untuk membuat kalimat menjadi manis atau frasa itu menjadi manis. Dan emoji memang
tidak ada dalam kamus, tapi bisa juga dikaji dengan semantik, bahwasanya emoji seperti ini, emoji wajah malaikat ini bermakna malaikat yang tidak berbahaya secara positif. Tapi ada juga yang menganggap wajah malaikat ini, emoji ini itu bermakna membuat kesalahan dan menjadi nakal dan licik. Misalkan ada komentar temanmu minta maaf ya, terus kemudian ada emoji ini. Nah, itu bisa jadi bermakna membuat kesalahan karena teman membuat kesalahan dan terkesan nakal atau licik karena sok-sok bermuka lembut atau berwajah malaikat yang tidak membahayakan. Nah, itu ada sendiri itu makna-makna dalam emoji itu kalian bisa lihat di internet banyak pemaknaannya. Dan dari keseluruhan ini itu adalah pendekatan semantik atau ilmu tentang makna. Dan di sini itu lebih spesifik adalah semantik leksikal, karena melihat semantik tatanan makna yang kita lihat adalah dari kata per kata, tidak melibatkan konteks sama sekali, bahkan tidak menggunakan kognitif sama sekali. Padahal di semantik itu ada banyak sekali pendekatan selain semantik leksikal. Ada semantik gramatikal, semantik kognitif, semantik kombinasi, semantik historis, dan sebagainya. Lalu untuk kasus pragmatik dari contoh komentar yang kita angkat ini pendekatan pragmatik itu juga banyak, tapi biasanya kalau teman-teman mahasiswa S1 itu seringnya adalah lokusi, ilokusi, perlokusi. Nah, lokusi itu adalah makna yang menginformasikan suatu hal secara jelas tanpa ada maksud atau makna lain di dalamnya. Sedangkan ilokusi itu makna yang tersembunyi dalam kata, kalimat, atau pernyataan penutur. Dan perlokusi itu adalah pemaknaan atau sikap dari seseorang setelah mendengar ujaran. Nah, dari contoh kasus yang bisa kita lihat di sini, secara lokusi itu bisa diterjemahkan dengan semantik leksikal. Yanti Zila ini yang menuliskan komentar, memanggil administrator, mungkin yang diaju adalah saya sebagai pembuat konten, membagikan perihal yang berbeda. Perbedaan itu tadi antara semantik dan pragmatik. Itu secara lokusi, informasi yang jelas tanpa ada makna lain di luar itu. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang ilokusi dalam pragmatik, kita melihat makna yang tersembunyi di dalam kata atau kalimat. Dalam kasus ini adalah dalam komentarnya Yanti Zila. Jadi bisa dipahami dari struktur kalimatnya yang dibuat. Dari sudut pandang ilokusi, Yanti Zila meminta admin membagikan perihal yang berbeda antara semantik dan pragmatik dengan lembut dan manis. Dalam arti dia di sini menunjukkan kesopanan atau dia menunjukkan sebuah harapan supaya admin mau membuat konten perbedaan semantik dan pragmatik. Nah, penekanannya itu ada pada kosakata dong dan emoji wajah malaikat. Itu yang membuat adanya makna tersembunyi dalam komentar Yanti Zila. Makanya tidak hanya sekedar makna leksikal, tapi ada keterangan dengan lembut dan manis. Karena apa? Kata dong itu sebagai pemanis kalimat atau kata, dan emoji wajah malaikat itu dimaknai sebagai sesuatu yang tulus, jujur, tidak berbahaya, baik hati lah. Intinya sesuatu hal yang sifatnya dalam konteks ini adalah positif. Itu dari sudut pandang ilokusi. Nah, sedangkan perlokusi itu dari kalimatnya si Yanti Zila ini, perlokusinya adalah saya membuat konten tentang perbedaan semantik dan pragmatik karena kalimat Yanti Zila pada komentar di konten kuliah online pragmatik, pengertian apa itu pragmatik.
Jadi perlokusi itu adalah dampak dari lokusi maupun ilokusi. Tapi ini adalah bagian kecil dari pragmatik, karena dalam pragmatik itu sebenarnya masih ada banyak lagi pendekatan-pendekatan lainnya, tidak hanya lokusi, ilokusi, perlokusi, ada juga maksim, maksim bebas, maksim terikat, pelanggaran maksim, macam-macam lah. Kok maksim bebas sih, sorry, itu morfem. Maksim bebas dan terikat itu morfem, bukan maksim. Maksim itu kesopanan, terus apalagi saya lupa itu. Jadi intinya perbedaan antara semantik dan pragmatik itu cukup jelas, bahwasanya semantik itu mengkaji maknanya, sedangkan pragmatik itu mengkaji konteks yang ada dalam ujarannya. Nah, semantik dengan pragmatik itu memiliki kesamaan dalam hal di pendekatan lokusi. Pendekatan lokusi dalam pragmatik ini seperti halnya pendekatan semantik leksikal, melihat kalimat ujaran itu sesuai dengan strukturnya tanpa ada behind meaning atau makna yang tersembunyi. Tapi kalau untuk lokusi dan perlokusi itu benar-benar sesuai dengan konteks yang ada. Oke, jadi mungkin itu terkait dengan perbedaan semantik dan pragmatik. Saya harap kalian cukup mengerti, dan apabila belum mengerti juga ya mungkin perlu belajar lebih banyak lagi, banyak baca-baca buku, khususnya kalau untuk memahami hal-hal seperti ini. Utamakan pahami dulu makna katanya, semantik itu apa, pragmatik itu apa, dari kamus linguistik. Lalu dari situ nanti kalian coba bisa baca-baca buku terkait dengan pengantar-pengantar yang ada. Nanti pasti akan ketemu apa itu perbedaan semantik dan pragmatik lebih komprehensif daripada konten yang saya sampaikan ini. Oke, mungkin cukup sekian. Ciao.